A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita senang banget bisa kembali lagi bertemu di Islam Itu Indah. Ya, bersama guru-guru kita ada Habib Muhammad bin Syahab, ada Ustadz Maulana dan juga ada Bunda Tuti yang insya Allah hari ini sama-sama kita belajar. Namun sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, saya mau mengajak Anda nih jamaah yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you. Dia Syekh Nom, Syekh Ayu, janji Al-Quran dampingi bapaknya saklawase. Fed up with us, I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk. Ini Masya Allah ya, Alhamdulillah ya, kita melihat seorang wanita yang bernama Mbah Sugiyah ini. Sejak tahun 2017 ini, mata kirinya ini mohon maaf buta dan tangan kirinya ini mati, syarafnya mati. Tapi meskipun dengan keterbatasan, ia tetap berjuang untuk mencari nafkah ya, menggantikan suaminya yang menderita hernia dan sesak nafas. Nah, usai berdagang ia tetap merawat suaminya yang sakit dan Masya Allah ini adalah bukti cinta sepasang suami istri. Tetap setia satu sama lain walaupun satu sama lain ini ada banyak kekurangannya. Nah ini Masya Allah luar biasa. Karena kita bicara masalah tentang salah satu cara mendapatkan ridho suami adalah selalu mendapatkan izin suami ketika istri melakukan apapun. Nah sekarang pertanyaannya apakah benar-benar semua perlu izin suami? Atau ada hal tertentu yang sebenarnya tidak perlu lagi izin sama suaminya nih? Atau mendapatkan izin dari suami? Hari ini makanya kita bahas tentang tema yang sudah ditunggu-tunggu oleh jamaah yang ada di rumah nih. Temanya adalah apakah semua harus izin suami? Nah ini Masya Allah langsung aja nih kita bahas satu persatu nih Habib Muhammad bin Syahab. Siap. Bib, waduh. Ya mengusulkan tema Habib nih ya. Wah, oh iya benar. Ini waduh luar biasa nih, bagus banget nih temanya nih Bib nih. Nih tadi kita sama-sama udah ngeliat tentang perjuangan seorang istri ya. Meskipun keterbatasan dia tetap ikhlas merawat suaminya yang sakit. Nah ini kalau kita ngelihat ini kan masalahnya kan istri ini juga nggak sempurna banget. Dia mengalami gangguan penglihatan, terus tangannya juga nggak normal, nggak berfungsi dengan baik. Tapi dia tetap bekerja keras merawat suaminya yang sakit di rumah. Nah melihat keikhlasan istrinya ini tentu ridho suami ini akan selalu menemani langkah istrinya ya. Kemanapun kaki istrinya ini melangkah gitu loh. Nah Habib nih, kalau kita bicara masalah tentang seorang istri ini mengharapkan keridhaan suaminya dalam melakukan apapun. Karena ridho Allah terletak pada ridho suami. Bener ya Habib ya? Betul. Ini kita lanjutin lagi pelan-pelan nih. Sekarang bagaimana caranya mendapatkan ridho dari seorang suami bagi seorang istri. Dan apakah hanya lewat izin suami saja atau ada hal-hal yang lain Bib? Mohon izin penjelasannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wassallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ustadz Maulana, Bunda Tuti, host kita Fadli. Mudah-mudahan semuanya kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas selanjutnya, tadi kita lihat yang video Masya Allah, ini teringat dengan cerita Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ya. Nabi Allah Ayub alaihissalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan sakit yang Masya Allah sampai beberapa meter tercium daripada baunya itu. Istri-istri dan anaknya semua meninggalkan Nabi Allah Ayub. Cuman satu istri yang tidak meninggalkan namanya Sayyidatuna Rahmah. Atau sering kita sebut orang Indonesia itu Siti Rahmah. Sampai Siti Rahmah ini membanting tulang mencari nafkah buat
Nabi Allah Ayub alaihissalam, makannya Masya Allah dengan keadaan sakit yang demikian rupa, dia keluar rumah atas izin suaminya cari nafkah. Bahkan tempat beliau kerja itu karena bosnya dengar, oh suaminya Ayub ini sedang dalam keadaan sakit yang parah, takut nular malah dipecat lagi. Istrinya ini dipecat, kemudian keluar, kemudian dia jual sampai dia punya galuk, apa disebutnya nih? Gelungan rambut, apa ikat rambut yang indah itu, sanggulnya bukan sanggul, apa pengikat rambut lah, ya, yang sangat indah, yang sangat bagus, dijual untuk menghidupi Nabi Allah Ayub alaihissalam. Sabar Siti Rahmah. Nah ini mempunyai derajat, kita doakan ibu tadi mudah-mudahan mendapatkan derajat yang tinggi. Amin. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah memang urusan suami istri ini bagaimana bahwa dapat ridho. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fandhuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fandhuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana hubunganmu antara engkau dengan suami. Sebab kenapa? Fa inna ma huwa, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in huwa jannatuki wa naruki, yaitu suami ini surgamu dan nerakamu. Artinya apabila kau mendapatkan ridho dari suami dan suamimu ridho, maka engkau akan mendapatkan surganya. Tapi apabila engkau membangkang, ya di antara salah satu ketaatan seorang istri, ya wajib izin suami. Ya di salah satu nanti kita bahas apa saja yang wajib, artinya apa saja yang diperbolehkan misalnya walaupun tanpa izin suami. Tapi inti akhlak dan adab seorang istri terhadap suami ingin mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya harus dengan izin, harus wajib dengan izin suami. Nah, artinya supaya beliau ini seorang istri mendapatkan jannatuki, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala. Masya Allah. Jadi bicara masalah tentang izin ini sebenarnya bicaranya hukum udah wajib jadinya ya Bib. Wajib hukum. Udah bukan sunnah lagi, wajib Bukan, bagi para istri ini izin dulu kepada suami kemanapun mereka mau melangkah. Walaupun hanya cuma ke pasar ya Bib ya. Betul. Dekat rumah sih Bib, cuma berapa langkah tetap izin suami gitu ya. Supaya dapat ridho suami ini Masya Allah luar biasa nih bicara masalah tentang izin ini. Ya inilah keutamaan Islam ya, sebenarnya memuliakan wanita juga untuk supaya tidak celaka di jalan atau bagaimana. Betul. Jadi paling tidak dengan pemantauan dari suaminya. Ini Masya Allah. Nah sekarang coba kita lanjut lagi nih. Bicara masalah tentang pekerjaan. Coba kita lihat sekarang pekerjaan laki-laki. Ada nggak yang kira-kira perempuan nggak bisa kerjain? Nah, buat jamaah yang di rumah yang masih main tebak-tebakan, langsung aja kita lihat dulu nih ada sebuah tayangan yang sama-sama bisa kita simak. Ini dia tayangannya. Pesawat Hercules selama ini identik dengan kaum pria. Maklum pesawat besar ini memiliki 4 mesin. Tapi kini Skadron Udara 32 Lanut Abdul Rahman Saleh memiliki pilot perempuan. Skadron 32 adalah skadron angkut berat yang mengoperasikan pesawat Hercules C-130. Pilot Hercules perempuan pertama di Indonesia tersebut adalah Letda PNB Anissa Amalia Octavia. Karir Anissa di TNI AU dimulai saat dirinya masuk Taruni Akademi Angkatan Udara pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2017. Kemudian dia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Penerbang atau Sekbang. Saat itu Anissa mulai akrab dengan dunia penerbangan. Saat ini dia berstatus sebagai siswa transisi untuk menjadi co-pilot Hercules C-130 di Skadron Udara 32 Lanut Abdul Rahman Saleh. Jadi kalau kita ngelihat sekarang ini perempuan ini merambah pekerjaannya sampai kemana-mana nih ya. Udah ada yang contoh nih jadi pilot tadi, mungkin ada juga yang udah jadi masinis kereta api, ya juga ada di tentara dan masih banyak lagi yang bisa hal-hal ini ternyata dikerjakan juga oleh seorang wanita. Nah kalau kita bicara masalah tentang wanita nih, apalagi di tengah pandemi sekarang ini banyak suami yang dengan terpaksa diberhentikan dari tempat bekerjanya. Jadi banyak yang nganggur, udah nganggur mau cari kerja lagi susah, bener nggak? Nah sekarang dalam pandangan Islam nih kita mau coba cari solusi buat sama-sama nih yang mungkin mengalami hal ini ya. Bagaimana kalau seandainya istri ini yang bekerja membantu suami mencari nafkah dan bahkan ya menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya tidak mampu atau tidak bisa bekerja lagi saat ini gitu ya. Nah ini pertanyaan yang bagus nih, mungkin langsung bisa dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz Maulana jawabannya. Izin Habib, izin Bunda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di 5 Muharram 1442 Hijriah menuju untuk Asyura dan Tasu'a. Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram. Siap-siap untuk menjalankan ibadah puasa yang nilai pahalanya seperti orang berpuasa setahun. Nah buat kita tema hari ini bagus sekali karena alhamdulillah ternyata wanita itu sesuatu yang luar biasa. Mampu mengerjakan sesuatu yang tidak bisa artinya yang bisa dikerjakan laki-laki dia bisa kerjakan. Tapi ada sesuatu yang dikerjakan wanita tidak bisa dikerjakan laki-laki. Apa itu Ustadz Maulana? Hamil. Oh iya benar juga. kan? Ya. Nah gimana nih pandangan Islam tentang wanita yang bekerja? Jikalau suami sudah tidak mampu bekerja lagi, maka di sini kita bisa lihat bahwa tetap kita kedepankan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan laki-laki lah yang berkewajiban sebenarnya kalau berkata siapa yang berkewajiban mencari nafkah? Laki-laki. Sekali lagi, laki-laki yang memberi nafkah. Makanya jikalau suami mampu untuk menafkahi, untuk mencari nafkah, maka wanita tidak wajib. Tapi kalau dia mau bekerja tidak apa-apa. Sekali lagi tadi kita kembali kepada tausiah dari Habib tadi, asalkan dapat izin supaya dapat berkah pekerjaannya. Yang kedua, kalau kita berbicara jikalau suaminya tidak mampu atau sudah meninggal dunia, maka tidak ada larangan. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada larangan bagi wanita yang bekerja jikalau suami tidak ada lagi. Atau tidak mampu atau sudah meninggal dunia. Maka tidak ada larangan wanita untuk bekerja dan tidak diharamkan kalau dia bekerja. Apalagi dia akan memenuhi kebutuhan keluarga. Maaf, rezeki orang kan kita tidak tahu. Bisa jadi rezeki wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Maaf ya, tanpa menggurui, kita lihat aja banyak kok wanita lebih banyak pendapatannya dibanding suaminya. Betul. Seperti kerja di rumah bisa kan saudara? Iya. Bisa Oh online. iya benar. Zaman Online sekarang dan ini sebagainya. online. Jadi makasih banyak. Nah pekerjaan ini tidak membatasi, apalagi kan yang namanya sekarang kan masa pandemik ini bisa jadi wanita lebih kreatif. Kalau kita kan laki-laki malu Kalau wanita untung sedikit apa diambil aja semua itu. Diambil. Kalau laki-laki berapa sih? Tapi kalau wanita mampu menyimpan. Pintar masak dia bikin kue dia titip di warung. Kan biasa seperti itu. Itu pekerjaan saya dulu. Ibu saya maksud saya. Ditinggal meninggal oleh ayah saya tahun 83. 17 tahun menjual kue. Itu kita titip dia. Itu kan luar biasa hebat. Makanya ketika wanita bekerja harusnya menjaga etika. Sekali lagi menjaga etika. Sekali lagi mendapat izin atau dari suami. Tidak mengabaikan urusan rumah. Silakan bekerja tapi tidak menelantarkan pekerjaan rumah. Jangan sampai bekerja di luar tapi ternyata pekerjaan di rumah berantakan. Ini tetap menjaga diri, tidak ada yang terzalimi. Contoh, ada anaknya masih bayi, jangan sampai masih butuh dengan orang ibunya, tapi dia sudah zalimi anaknya. Itu Nauzubillah. Ini pintar bicara masalah tentang wanita bekerja ini sebenarnya boleh-boleh saja, boleh saja. sah-sah saja gitu loh ya. Asal mendapatkan izin suami. Tapi tadi juga ada menjawab pertanyaan langsung, bagaimana dengan suaminya yang sudah tidak ada? Mungkin sudah bercerai, sudah meninggal, nggak perlu lagi izin-izin ke kuburan suami, ya gitu ya. Udah dibolehkan langsung sama Allah, silahkan gitu ya. Atau datang dulu ke kuburan, nggak ada gitu ya kan. Ini semua udah boleh, nah ini Masya Allah luar biasa. Sekarang kita lanjut lagi nih ya buat Bunda Tuti. Iya, Bunda, ini iya. pertanyaan ini banyak nih. Iya. Ya, kalau kita bicara masalah tentang wanita, Iya. setiap wanita yang menikah ini pasti ikut sama suami. Benar. Iya. Mau hidup senang, susah, ikut dengan suami. Iya. Nah ada juga yang udah menikah ini ternyata suaminya bekerjanya harus di luar kota. Iya. Ikutlah ini perempuan ke luar kota kan bekerja bersama suami. Nah ternyata selama di luar kota ini dia rindu dengan orang tuanya. Wah, karena rindu suami tidak bisa menemani, akhirnya mau balik bertemu dengan orang tua, suaminya gak izinin. Nanti aja ya, tunggu aku libur. Nggak berasa tunggu aku libur udah setahun gitu loh. Nanti kira-kira boleh nggak di dalam pandangan Islam ya menjenguk orang tua tanpa seizin suami? Atau mungkin ada juga contoh zaman terdahulu ketika zaman Nabi yang istrinya ini pergi menjenguk orang tuanya tanpa izin suaminya. Mungkin ada. Silakan penjelasannya Bunda. Baik, terima kasih Kak Fadli. Mohon izin Habib, mohon izin Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanallah, pagi hari ini sangat luar biasa karena ilmu yang telah diberikan oleh dua guru kita, Habib Muhammad dan juga Ustadz Maulana, sangat bermanfaat dan itu menambah pengetahuan kita. Ditambah lagi dengan Kak Fadli bertanya, bagaimana kalau misalkan istri itu meminta menjenguk orang tua tanpa izin suami. Dasarnya itu istri harus taat kepada suami. Karena setelah kita menikah, tanggung jawab orang tua sudah diberikan kepada suami. Maka ketaatan seorang istri kepada seorang suami itu merupakan satu kewajiban. Lalu bagaimana ketika kita sudah ikut dengan suami dan kita ada rasa rindu dengan orang tua, sudah gitu jauh juga, suami juga bekerja, maka di sini kita sebagai istri tetap harus menjaga ketaatan. Tidak bisa kita sembarangan untuk selanang-selonong, untuk menjenguk tanpa suami tahu. Apalagi ini jaraknya jauh. Mengapa di dalam ajaran agama kita ini, di dalam pandangan Islam, seorang istri itu wajib untuk meminta izin kepada suami. Karena kan ada kekhawatiran. Dalam hal ini menjaga daripada keselamatan, menjaga daripada aurat, terutama seorang perempuan itu kalau keluar kan akan berbagai macam hal terjadi yang tidak kita ketahui akan terjadi. Walaupun kita mau mengunjungi pada orang tua kita, tetap harus ada izin daripada suami. Maka ini kan udah zamannya modern nih Kak Fadli ya. Betul, udah bukan Bunda. zaman dulu lagi. Kalau Iya. zaman dulu memang kita susah. Dan memang zaman dulu di zaman Nabi ada seorang istri yang memang ahli surga. Tetap taat kepada suami walaupun orang tuanya itu sedang sakit. Suaminya sebelum berangkat jihad berperang menitipkan pesan kepada istrinya. Istriku, aku berangkat berjihad untuk berperang. Selama aku berperang, selama aku berjihad, engkau tinggallah di rumah. Jangan pergi tanpa seizinku. Maka ketika datang ada pesuruh dari keluarganya mengatakan bahwa ibunya itu sakit, meminta izin, berangkatlah, jenguklah ibumu. Bagaimana yang dilakukan seorang istri yang taat, yang soleha? Aduh maaf, bukan saya tidak ingin untuk mengunjungi ibu. Tetapi saya ada pesan dari suami untuk tidak berangkat sampai wafat. Dan sampai tidak melihat ibunya itu sampai wafat detik-detik terakhirnya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah istri yang soleha. Nabi mengatakan ini adalah calon penghuni surganya Allah. Amin, ya Allah. Dan ibunya itu diampunkan dosa-dosanya. Maka di sini kalau kita sudah memiliki suami, maka taat itu nomor pertama. Walau bagaimanapun harus dibicarakan. Kalau kita tetap kangen dengan adanya media, ada telepon, ada video call, maka kita bisa bersilaturahmi tanpa kita harus memaksakan diri, tidak meminta izin kepada suami, bisa untuk telepon atau video call dengan Iya, orang zaman tua. sekarang udah canggih ya Iya, kan, bisa Kak video Fadli. call sama orang tua. Benar. Dan juga kalau misalnya minta izin sama suami, kalau suami lagi kerja, "Pak, aku mau keluar bisa telepon." Kalau dulu kan nggak Iya. bisa. Susah. Mau telepon gimana? Kan gitu belum ada Khawatir kan di jalan teknologinya. juga. Benar, ini Masya Allah luar biasa ya. Nah sekarang saya mau coba sedikit tanya sama guru kita nih, Habib Muhammad nih. Habib Muhammad Syahab. Bib, izin nih Bib nih. Kalau kita lihat zaman sekarang ini kan banyak nih ya, kalau kita lagi keluar jalan, mau rapat, mau segala macam. Itu banyak yang namanya perempuan tuh ngumpul ya sama temen-temennya. Tapi dia pergi ini tanpa ada mahram atau suaminya. Nah ini bagaimana Bib hukumnya Bib? Wah ini panjang urusannya. Panjang urusannya? Panjang urusannya. Nggak pendek urusannya nih Bib? Nggak ya? panjang. Kalau panjang berarti ntar aja Bib Nanti ya? aja. Jangan sekarang. Jangan Kalau gitu. sekarang. Setelah yang satu ini yang suka nongkrong nih. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.